Dan salah satu kelemahan dari kelompok Islam adalah klaimnya terhadap Pancasila melemah. Padahal Pancasila ditemukan oleh sebuah bangsa Muslim. Terima kasih atas undangannya dan menyambung semua pembicara tadi, terutama tesis-tesis dasar yang sudah disampaikan oleh Pak Anies. Saya kira mungkin saya akan meringkas untuk berbicara 3 persoalan yang menjadi sebab munculnya kegelisahan transisional kembali kita sekarang ini. Yang pertama itu adalah soal identitas. Saya kira hari ini tidak bisa dihindari bahwa orang kembali memperdebatkan identitas. Tadi kalimat terakhir dari Pak Prof. Imron tadi itu menegaskan ada tren bahwa klaim identitas ini menjadi tidak selesai. Padahal kita sudah harus selesai di sini. Ya, kita kalau merunut sejarah pembentukan republik, ya, pencarian untuk menemukan negara ya dalam berbagai bentuk yang berakhir dengan negara kesatuan, kemudian penemuan Pancasila sebagai jati diri bangsa, itu pencarian yang luar biasa, ya, sangat sophisticated. Saking sophisticatednya itu kita tidak terlalu banyak yang mampu memberikan tafsir-tafsir baik ya tentang kelahiran Pancasila dan posisi Pancasila sekarang. Dulu waktu BPIP dibentuk, saya tidak mau opus di awal karena ketuanya Pak Yudi Latif. Gitu. Menurut saya salah seorang yang kemampuannya menginterpretasi kelahiran Pancasila dan perannya dalam negara kesatuan itu cukup baik. Tapi kemudian BPIP terseret untuk menjadi bagian dari konflik, ya, bahwa identitas belum selesai. Nah, sebenarnya kita di Partai Gelora ini ingin datang untuk menegaskan dan menafsirkan bahwa identitas ini sudah selesai. Tidak perlu lagi ada persengketaan dan pertengkaran tentang siapa kamu. Malah sekarang ini kalau ada problem-problem identitas baru yang muncul, itu seharusnya alat yang sudah ada ini cukup untuk menjelaskan, kita ini sudah selesai identitasnya, dan inilah identitasnya. Pancasila sebagai jati diri, dan kemudian bentuk negara dan sebagainya. Kita sekarang menghadapi problem dengan Papua kembali. Ya. Harusnya apa yang kita sudah punya itu justru adalah alat untuk menegaskan kepada seluruh anak bangsa, termasuk yang jaraknya dengan kita paling jauh, yaitu Papua, itu bahwa identitas kita sudah selesai. Apa yang dulu menyebabkan kita bisa berdiri di depan bendera dan menghormati merah putih, dan menerima Pancasila, itulah sebenarnya identitas yang sudah ada, dan kembali bisa menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke, Miangas Pulau Rote. Satu pencarian yang dahsyat, ya, yang bisa mengumpulkan negara negara bangsa yang rumit ini dalam satu identitas yang luar biasa. China itu negara paling besar di dunia, 1,5 miliar penduduknya. Ya, mungkin Pak Imron sebagai mantan dubes di sana bisa cerita, memang mereka juga berbeda identitas, tetapi kan negara itu disatukan ya dalam mungkin juga sebagiannya secara paksa karena dia dipimpin oleh Partai Komunis, ya kan, dan dia juga adalah kontinen. Negara nomor 2 India, memang demokrasi, tapi kalau kita lihat kapasitas negaranya, ya kemiskinan yang luar biasa sekarang, yang mengancam juga identitas atau masa depan India. Tapi India juga adalah kontinen. Ya, anak-anak benuanya juga malah sudah lepas-lepas. Ya, Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. Negara terbesar nomor 3, the champion of democracy, ya kan, Amerika Serikat, ya kan, kemakmuran ekonominya luar biasa. Kalau China mungkin 17.000 US dollar per kapita pendapatannya, India cuma 1.500, Amerika mungkin 40 ribuan US dollar per kapita. Tapi jangan lupa Amerika juga kontinen, gitu. Ya kan? Indonesia ini negara terbesar
nomor 4 di dunia ini, negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia ini bukan kontinen. Ini sebuah kepulauan, ribuan pulau, tapi kita tetap bisa menyatu hari ini. Loh, itu bukannya artinya identitas kita sudah selesai. Justru yang lain, orang lain yang belum selesai identitasnya, kami ini udah selesai. Ribuan pulau bisa menyatu gini, ini adalah wonder of the world, ini harus dihormati nih. Yang kalian capek untuk menyatukan India, Amerika Serikat, China itu, atau bahkan nanti Brazil, itu adalah sederhana. Kami yang tidak sederhana, dan kami masih bersatu. Ini kan luar biasa ini sebenarnya, gitu. Dan ini adalah capaian dari generasi awal kita, terutama generasi Bung Karno. Nah, kemudian saya mengatakan ini problem kedua adalah problem kapasitas negara. Mungkin ini diantara sumber kegelisahan kita sekarang ini. Gitu. Karena kita memang dengan modal kita, negara bangsa sudah terbentuk, negara modern sudah terbentuk. Negara ini meskipun dulu disebutnya itu dipimpin oleh rezim otoriter, tapi dia pernah menjadi macan Asia, pernah menjadi kebanggaan, ya. Dan jasa dari generasi Harto menurut saya adalah karena mereka membentuk institusi yang kuat, sehingga kita diwariskan institusi yang baik. Ada negara yang institusinya tidak ada, gitu. Sehingga ketika pemimpinnya hilang pula negara itu. Kita ini ada diwariskan sebuah institusi negara yang baik, dan ini adalah jasa dari generasi Pak Harto, gitu. Nah, menurut saya ini yang disebut juga di dalam buku gelombang ketiga yang disebut Pak Anies itu adalah sekarang ini kita memerlukan imajinasi baru yang melampaui semua problem yang sudah selesai, bukan mengungkap yang sudah selesai, tapi imajinasi baru yang menyebabkan seluruh bangsa ini yang sudah menyatu dalam identitas yang spektakuler luar biasa ini punya mimpi baru. Dan Pak Anies secara sederhana mengatakan kita ingin menjadi kekuatan kelima dunia. Imajinasi baru yang menyebabkan kita melampaui soal-soal yang membuat kita bertengkar remeh-temeh ini untuk kemudian maju dan melangkah ke depan, dan kita bisa menegaskan bahwa Indonesia bisa menjadi bagian dari negara-negara hebat, negara-negara besar dan terhormat. Memang kita memerlukan kepemimpinan sekarang, karena itu kami di Partai Gelora itu ingin mengajak semua pihak dalam satu situasi baru, ya, untuk mengimajinasikan satu pikiran capaian baru bagi negara bangsa kita ini, sehingga kita betul-betul bisa melihatnya menjadi mimpi bersama, gitu. Jadi saya kira ini mungkin yang kita ingin tegaskan di partai ini dan sedang kita katakan kepada masyarakat. Sebab terus terang, kenapa kita misalnya tadi ini temanya tentang koalisi Islam, kenapa kita ini rada-rada kurang tertarik ini? Itu karena udah miss dari awal. Kalau kita menjadi nasionalis, kita ini tidak Pancasila. Kalau kita ini menjadi Islam, kita ini tidak Pancasila. Ada kesulitan dari teman-teman kita ini berada dalam bingkai Pancasila pada saat mereka juga adalah Islam atau mereka juga adalah nasionalis. Dan salah satu kelemahan dari kelompok Islam adalah klaimnya terhadap Pancasila melemah. Padahal Pancasila ditemukan oleh sebuah bangsa Muslim. Ini yang menyebabkan kemudian partai-partai Islam ini kesulitan menempatkan diri, ya kan, dalam perspektif jati diri dan identitas yang sudah kita temukan, gitu. Cobalah ini kita lampaui sedikit, sekarang kita mimpi ke depan, sebab pada dasarnya ini sudah selesai. Sejarah akan menyelesaikan konflik identitas, sejarah akan menyelesaikan kegamangan identitas, baik oposisi maupun penguasa. Kita teruji dalam soal itu, tapi kita tidak teruji untuk men-set up agenda baru sehingga seluruh energi anak bangsa itu menuju ke sana. Itu yang belum ada. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.